Gimana sih caranya praktek positioning dan gimana cara mengukurnya? Oke, teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan sedikit cerita bagaimana cara saya praktek positioning ini, teman-teman. Penting sekali. Terkait dari segmentasi, targeting, positioning, teman-teman ya. Nah, ada di divisi Customer Relation Management. Jadi di pekerjaan saya itu kan di lembaga amil zakat ya. Ada divisi namanya Customer Relation Management. Dia yang membawahi setiap kali ada kontak-kontak baru, orang-orang yang berdonasi, bertransaksi di rumah amal Salman itu kemudian di-maintenance oleh teman saya ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dalam tanda kutip berdonasi kembali, bahasa konvennya repeat order, teman-teman. Dan kami mengupayakan, 1 orang itu bisa berdonasi 3 kali dan kemudian kalau 3 kali dia mereka kami klaim sebagai donatur loyal ya, teman-teman ya, karena sudah 3 kali dalam setahun. Nah, lalu bagaimana kita menjalani positioning ini, teman-teman? Nah, jadi kan kontak itu ada banyak ya, teman-teman ya. Kami sudah ada lebih dari 10.000 kontak, teman-teman. Jadi ada kurang lebih 5 orang-orang yang mempunyai 5 HP dan 1 HP-nya itu ada sekitar 3.000 sampai 5.000 kontak, teman-teman. Nah, prakteknya begini, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, let's say ada 4 orang ya di sini. Nah, 5.000 kontak A di HP seorang, let's say namanya misalkan Charlie begitu ya. Si Charlie ternyata selama setahun dia mendapati bahwa orang-orang yang aktif di HP-nya itu, yang berdonasi, yang tanya-tanya, yang ikut kegiatan rumah amal, itu orang-orang yang pensiunan, teman-teman. Oke, pensiunan. Ini sebagai apa, teman-teman? Segmen kita, segmen. Nah, terus saya tanya, orangnya seperti apa? Behavior-nya seperti apa? Karakteristiknya seperti apa? Ternyata begini, teman-teman, orang-orang yang ingin komunikasi mendalam. Jadi ingin ingin ditemani begitu, dalam tanda kutip ditemani, tanya kabar. Seneng banget tuh teman-teman, orang-orang di kolom kontak HP database si Charlie ini seneng banget ketika ditanya kabar, gimana anaknya, gimana cucunya. Seneng banget, teman-teman. Jadi pensiunan yang mereka seneng dikontaki secara, heart to heart misalkan ya, itu menjadi targeting kita, teman-teman. Jadi segmentasi itu pensiunan, tapi nggak semua pensiunan. Yang apa? Nah, namanya target. Makanya Pak Bi alhamdulillah komentar ya di kemarin berikut, nah bahwa branding itu butuh positioning, teman-teman ya, dan marketing butuh target market. Itu wah keren sekali sih. Terima kasih Pak Bi udah komentar di reel saya Pak Bi, hatur nuhun ilmunya. Nah kemudian teman-teman, yuk kita loncat ke, HPD teman-teman ya. Ada 5 ribuan kontak, ketika saya tanya, "Siapa orang-orang yang ada di kontakmu?" "Mas kebanyakan anak-anak muda." Oh bagus teman-teman ya. Itu sudah bisa menjadi demografi ya teman-teman ya, segmentasi demografi. Tapi saya nggak make hal itu karena random sekali. Kita dapat kontak dulu itu nggak tahu itu usia berapa aja dan masih butuh proses untuk kita profiling, teman-teman. Nah, ternyata di kontak D, katakanlah si Didi gitu ya. Nah, anak-anak muda. Jadi kontak itu kontak dari anak-anak muda, usia 18 sampai mungkin 25 tahun, teman-teman. Terus saya tanya, "Yang kayak gimana?" Kan banyak anak muda ya, tapi yang kayak gimana yang kamu temui ketika kamu chat mereka, baik broadcast maupun personal? Ternyata tadi ini, anak-anak muda yang urgensi, teman-teman, yang butuh urgensitas dan kritis. Misalkan kita membuat poster mengenai bantuan anak yatim, kalau anak-anak di kontak ini akan nanya, "Kemana? Siapa yang dibantu? Berapa banyak? Kenapa harus dibantu? Di mana lokasinya? Apa yang beda dari lembaga sebelah atau gimana?" Itu ditanyain di kontak D, teman-teman. Nah, ini segmen kita anak muda yang targetingnya
yang urgensi dan kritis. Lalu gimana teman-teman positioning-nya? Saya bilang, nah antara orang A dan B katakanlah si Charlie dan si Didi berbeda ini teman-teman cara handlingnya. Mereka nggak bisa ada satu poster begitu ya, kemudian disebar langsung, nggak bisa. Bahwa kita harus memposisikan kepada kontak A, yakni orang-orang pensiunan tadi adalah si orang tersebut, si Charlie hadir sebagai teman untuk mereka, kontak mereka sebagai sahabat, bahkan sebagai saudara. Kalau udah dapat sebagai saudara, kayaknya donasinya akan jalan. Jadi sebetulnya mereka kurang begitu mendalam terkait program apa, pokoknya mereka dibuat nyaman. Itu kontak A, si Charlie. Kalau kontaknya si Didi, wah teman-teman kayaknya kalau posternya atau flyernya cuma biasa, kurang nendang. Harus captionnya harus membuat personalisasi, urgensi, kemudian baru call to action, yang gitu-gitu. Karena mereka membaca teman-teman ya. Mereka suka angka-angka, mereka suka kritis, mereka suka urgensi. Jadi positioningnya si Didi adalah menghadirkan program-program yang akurat, tangible, transparan, dan berdampak. Itu positioningnya si Didi. Jadi antara A sama B beda teman-teman. Makanya tadi kita nggak bisa menembak semua orang teman-teman ya. Kita harus tahu kita mau ngomong ke siapa. Gitu teman-teman prakteknya yang ada di Customer Relation Management di tempat saya bekerja di Rumah Amal Salman. Nah teman-teman kenapa? Karena tadi ketika misalkan pihak Markom ya itu ngeluarin poster yang sederhana sifatnya, tentu kurang bagi si Didi. Karena Didi sebetulnya butuh konten yang lebih mendalam, lebih personalisasi, lebih menguak kenapa harus dibantu dia. Kenapa? Kurangnya di mana? Kurang beasiswakah, kurang biaya hidup, atau kurang apa? Per bulan atau gimana? Berapa banyak? Tapi kalau segmennya si Charlie, sebetulnya programnya agak nomor dua. Yang nomor satu adalah bagaimana si Charlie memaintenance mereka, para donatur pensiunan tadi itu, yang suka diajak banyak kabar, ditajak telepon, dan lain-lain. Maka ketika kita tahu target kita siapa, kita bisa memposisikan yang fit dengan mereka, dengan target market kita, teman-teman. Itu cara praktek saya ada di Customer Relation Management. Ke depan saya akan praktek gimana caranya di digital marketing begitu ya. Kemudian saat kita melakukan network marketing, teman-teman. Wah, ini keren banget. Ini kita akan share. Tetap stay tune di 10 kali marketing sales, teman-teman. Tolong video ini disebar. Barangkali ada sahabat-sahabat yang memang lagi butuh caranya berjualan, caranya marketing, tapi nggak tahu mau kemana. Video ini saya dedikasikan untuk teman-teman yang mau mempunyai bisnis baru, memiliki omset baru, naik omset 10 kali lipat, naik salesnya, nambah maju bisnisnya, dan lain-lain. Jangan pelit-pelit share ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.